Hari ketiga persidangan sengketa Pilkada serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hari ini ya, hari Jumat 10 Januari, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga dikenal sebagai paman Gibran dan adik mantan Presiden Joko Widodo masih belum terlihat hasil di ruang sidang. Anwar Usman, kata Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih kan hari Rabu lalu, tiba-tiba saja dia terjatuh saat sedang berjalan. Tidak dijelaskan ini sedang berjalan di mana, di rumah atau di gedung Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jelas Anwar Usman itu sakit, kemudian dia langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Jadilah sidang perdana sengketa Pilkada di panel 3 tempat Anwar Usman itu menjadi hakimnya itu ditunda. Namanya orang sakit gitu, apalagi kan Anwar Usman ini usia tidak muda lagi ya. Jadi sebenarnya ya ini soal biasa. Tapi karena yang sakit itu Anwar Usman, kasusnya ini jadi dapat sorotan dari netizen. Anwar Usman ini bukan hakim Mahkamah Konstitusi biasa, dia adalah klan dari Jokowi ya, dari anggota keluarga besar dari Joko Widodo. Jadi hal-hal kecil yang terjadi pada dia pun itu akan mendapat sorotan dari publik. Tapi masalahnya sorotan dari netizen itu loh yang sekarang ini banyak malah mendapat sorotan juga ya. Kenapa? Karena Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin panel 3 tempat Anwar Usman harusnya ikut menjadi hakim, itu bahwa komentar-komentar para netizen itu sadis. Seperti apa sih sadisnya? Nah, saya kira Anda semua apalagi yang aktif di media sosial pasti sudah sama-sama paham ya. Pada sengketa pilkada kali ini, yaitu Mahkamah Konstitusi itu membagi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam 3 panel. Panel 1 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan hakim anggota Daniel Yusmik-Foeh dan Guntur Hamzah. Kemudian panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dengan hakim anggota Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Sementara panel 3 itu dipimpin oleh Ketua MK-nya Arief Hidayat, maksud saya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakimnya ya, bukan Ketua MK-nya ya, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat dengan anggota Profesor Eni Nurbaningsih dan Profesor Anwar Usman. Karena hakim berkurang 1 orang, maka sidang sengketa di panel 3 itu hari Rabu kemarin ditunda. Barulah ketika kemarin hari Kamis 9 Januari itu sidang panel 3 itu bisa dilaksanakan. Dan posisi Anwar Usman itu digantikan oleh hakim dari panel 1 yakni Daniel Yusmik-Foeh. Ketika memimpin persidangan, Hakim Arief Hidayat yang suka bercanda itu sempat menyinggung komentar para netizen. Handphonenya tolong dimatikan, punya siapa itu? Ya, handphone yang murah jangan bunyi ya. Supaya nggak serius, santai saja tapi mencari keadilan gitu, nggak usah serius-serius amat. Apalagi di sini kita mendatangkan hakim transfer, harganya mahal ini hakim transfer ya, karena perlu diketahui bersama semestinya di panel 3 hakimnya adalah Prof. Eni, kemudian Prof. Anwar Usman dan saya Arief Hidayat. Tapi Prof. Anwar Usman sudah muncul di berbagai mass media ya, itu sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Malah saya baca komentar-komentar dari netizen sadis-sadis itu. Tapi kita nggak boleh mendoakan yang sadis-sadis, ya harus mendoakan yang baik. Hakim Arief Hidayat benar, kalau kita cermati di media sosial, mayoritas komentar netizen itu memang negatif. Dan benar sih, banyak diantaranya yang sadis gitu ya. Bahkan percakapan soal sakitnya Anwar Usman ini malah sempat jadi trending topik gitu. Sentimen terhadap Anwar Usman ini memang sangat tinggi ya, jadi saya nggak mau membacakannya ya. Silahkan Anda membacakannya sendiri. Serem sih kalau saya membaca itu, dan saya kalau membayangkan dalam posisi saya, dalam diri saya gitu, ketika saya sakit atau saya mendapatkan kemalangan, tiba-tiba orang, para netizen itu berkomentar negatif, kan serem ya. Ketika kita sakit itu kan harusnya kita berharap banyak doa yang positif dari rakyat, dari warga atau teman-teman dan sahabat. Dengan begitu kan penyakit kita cepat diangkat oleh Allah gitu ya. Tapi Anwar Usman lain, netizen ini bener ampun. Tapi katanya sih doa yang buruk itu katanya sih nggak akan dikabulkan. Tapi katanya kalau doa orang yang dizolimi
Nah itu nggak ada hijabnya. Nah ini mana yang serem banget ini, mana kira-kira yang berlaku dalam kasus Anwar Usman ini. Sentimen terhadap Anwar Usman setelah dia menikah dengan keluarga Jokowi itu memang sejauh ini tone-nya itu selalu negatif ya. Pada waktu itu siapapun kelihatannya yang berurusan dengan keluarga Jokowi itu selalu mengundang tone-nya negatif. Hanya saja pada waktu itu kan ketika Jokowi masih menjadi presiden banyak sekali buzzer-buzzernya ya, banyak pembelanya Jokowi. Nah sekarang ini ketika Jokowi tidak lagi menjadi presiden dan banyak mereka-mereka yang tadinya buzzer dari Jokowi dan bahkan pembelanya seperti di kalangan PDIP kan sekarang jadi malah memusuhi Jokowi. Ya jadinya Anwar Usman juga ikut ke bawah-bawah. Jadi hampir semua komentar berita tentang Anwar Usman itu pokoknya buruk semua lah ini. Ini betul-betul menyedihkan. Oh, mudah-mudahan aja Pak, kalau Pak Anwar Usmannya kan sakit jadi nggak baca. Keluarganya Pak Anwar Usman nggak perlu baca deh. Saran saya jangan dibaca deh gitu ya. Tambah sakit hati nanti. Nah ini tone negatif terhadap Anwar Usman itu makin parah ketika dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu meloloskan Gibran Rakabuming keponakannya sebagai calon wakil presiden. Padahal persyaratannya sebenarnya dia nggak bisa ya. Karena syaratnya itu kan harus berusia 40 tahun minimal. Gibran pada waktu itu belum berusia 40 tahun, tapi kemudian diakali dengan cara ditambah normanya. Katanya kecuali buat mereka yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Jadilah kemudian Gibran diloloskan dan ini kemudian menimbulkan kehebohan. Anwar Usman itu kemudian dilaporkan, banyak sekali yang melaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan walhasil kemudian dia di sidang. Pada waktu itu yang menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah Profesor Jimli Asidiki. Ini yang pernah juga menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Kita tahu, sama-sama tahu, Anwar Usman kemudian dipecat dari posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tapi dia tetap menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan catatan dia tidak boleh menyidangkan sengketa-sengketa yang ada konflik of interest. Sebenarnya yang dipersoalkan sejak lama juga itu ya, kasusnya pada Gibran itu kan dia punya konflik of interest ya, karena dia itu keponakannya. Seperti kita ketahui dia dipecat ya, nggak main-main. Itulah yang sejak sekarang kemudian melekat, itu citra yang sangat negatif dari Anwar Usman. Jadi wajar kalau kemudian, bukan wajar ya, nggak boleh saya menyebutnya wajar. Ya pokoknya sekarang negatif terus lah komentar-komentar dari para netizen itu. Jadilah Anwar Usman ini seperti halnya keluarga besar Jokowi menjadi common enemy. Sekarang seperti saya sebutkan tadi makin banyak karena sekutu-sekutunya Pak Jokowi sudah meninggalkan Pak Jokowi, khususnya PDIP, dan banyak dulu orang yang menjadi pendukung daihatnya Jokowi itu sudah balik badan juga sekarang. Pokoknya Anwar Usman ini ke bawah-bawah lah. Apapun yang dia lakukan itu selalu dinilai negatif. Termasuk kemarin ya, ketika beberapa waktu yang lalu, maksud saya bukan kemarin, ketika dia menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut keabsahan Soehartojo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga posisi dia yang dicopot itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sempat dimenangkan, tapi belakangan kemudian Anwar Usman malah mencabut gugatannya. Mungkin ini karena prosesnya Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, jadi agak kelihatannya mungkin hakim-hakim di tingkat banding maupun di tingkat Mahkamah Agung di tingkat kasasi ya mungkin lebih berani mengambil keputusan gitu ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Ada backingnya lagi nih Pak Anwar Usman, paman Gibran ini. Kalau lihat fisiknya sebagai pria yang usianya sudah mendekati 70 tahun, ini Anwar Usman ini lahir tahun 1956 di Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Dia tampak masih bugar kok, fisiknya juga bagus Pak Anwar Usman ini. Dan belum lama berselang dia juga masih terlihat ikut berjoget, berputar-putar bersama dengan keluarga Jokowi.
Coba sekali lagi kita lihat yang bagian Pak Anwar Usman saja ya. Itu kan terlihat fisiknya masih tegap, dia masih cerah dan bugar. Bandingkan dengan Jokowi, kakak iparnya yang lebih muda, itu malah memilih duduk dan tidak ikut berjoget ria bersama keluarga besarnya. Video keluarga Jokowi berjoget ria ini waktu itu juga mendapat kecaman yang sangat luas dari netizen. Ini dikaitkan dengan kontroversi rencana kenaikan PPN 12% yang memang ini undang-undangnya lahir di eranya Jokowi. Kan banyak sekali yang pada waktu itu rakyat yang sangat marah karena hidup mereka yang susah, tambah susah lagi dengan kenaikan PPN 12%. Sementara Jokowi dan keluarganya malah joget-joget ria nih. Ini katanya peristiwanya sih terjadi tanggal 25 Desember 2024. Ini katanya merupakan syukuran akikahan dari putri Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Unik juga ya, akikahan tapi kemudian nyewa organ tunggal dan dangdutan gitu. Biasanya kan kalau ini pengajian ya, tapi kalau lihat pakaian mereka tadi kelihatannya mereka habis pengajian, mungkin setelah itu baru joget-joget gitu ya. Nah ini tapi tetap saja itu yang disorot oleh netizen. Salah satunya yang mengunggah videonya itu adalah Dr. Tifa. Nah, komentarnya seperti biasa sangat pedas. Ya, ini karena dia kan memang termasuk orang yang selalu mengkritik keluarga Jokowi. Nggak saya bacain deh, ya. Nah, saya nggak mau Anda baca sendiri saja komentarnya, ya. Jadi apa sesungguhnya sakit Anwar Usman ini? Kok sampai terjatuh saat dia berjalan? Pas stroke atau apa gitu ya? Nggak ada penjelasan. Dan ini yang jelas dia sudah dirawat di rumah sakit setidaknya sampai hari ini sudah 3 hari. Anwar Usman, kata Profesor Eni Nurbaningsih, dirawat di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah dia gitu. Ini ada penjelasan dari Joko Widodo. Kata dia kemungkinan adik iparnya itu kecapean karena sedang mengurus persiapan untuk pernikahan anaknya. Mau mantu katanya begitu. Kapan mantunya ini? Oh, mantunya besok ya, hari Sabtu tanggal 11 Januari. Ini mudah-mudahan Pak Anwar Usman ini cepat sehat ya, bisa mantu ya. Tidak dijelaskan apakah ini anak kandungnya atau anak dari Idayati, adik Jokowi. Karena bagi Anwar Usman dan Idayati ini kan mereka merupakan pernikahan kedua setelah pasangan masing-masing meninggal dunia. Dan keduanya juga punya anak bawaan. Pada sidang hari ini, Jumat 10 Januari, Anwar Usman memang belum hadir dan posisinya masih digantikan oleh Daniel Yusmi Poeh. Ya, sebagaimana kemarin, Hakim panel 3 mestinya yang mulia Prof. Eni, yang mulia Prof. Anwar, dan saya sebagai ketua panel, tapi Prof. Anwar masih sakit, belum bisa hadir, maka kita datangkan sesuai dengan peraturan kontraknya Pak Daniel Yusmik ya. Baik, agenda pada siang hari ini adalah kita bersama-sama mendengarkan permohonan secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah disampaikan kepada semua pihak, sehingga semua pihak sudah bisa menyiapkan responnya. Tapi fokusnya apa, nanti kita dengarkan bersama-sama. Jadi 2 hari sidang, harusnya terhitung 3 hari ya, karena hari pertama dia sidangnya akhirnya ditunda untuk panel 3. Daniel Poeh terus yang mengisi posisi Anwar Usman. Padahal seperti dikatakan oleh Profesor Eni Nurbaningsih, posisi dari Anwar Usman itu akan diisi secara bergantian dengan hakim-hakim dari hakim panel 1 dan 2. Kalau lihat hakim panel 1 dan 2 itu kan Daniel Poeh tadi, kemudian ada Arsul Sani, kemudian ada Guntur Hamzah, dan satu orang lagi adalah di panel 2 itu Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansur. Jadi bagaimana kondisi dari Pak Anwar Usman saat ini? Sejauh ini memang tidak ada penjelasan tentang kondisi sakitnya apa, tepatnya rumah sakitnya di mana, itu juga nggak dijelaskan. Hanya tadi ancar-ancarnya katanya rumah sakit di Bintaro. Nah, ini memang cerita keluarga Jokowi ya.